Hai hai hai, berjumpa kembali bersama Bu Endang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat-sehat bukan? Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Untuk lebih jelasnya bagaimana pembelajaran kita hari ini, perhatikan video berikut ini. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 2. Apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan sikap sila Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. 2. Dengan menggunakan teks air terjun, siswa dapat membaca indah puisi anak tentang alam dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dengan baik. 3. Dengan mengamati gambar variasi gerak melayang, siswa dapat menjelaskan variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Pernahkah kalian mengadakan liburan bersama keluarga? Kemana tujuan liburanmu yang paling seru? Sebelum mengisi liburan bersama keluarga, kita tidak boleh menentukan sendiri tujuan wisata kita. Semua harus dibicarakan, disepakati oleh seluruh anggota keluarga dengan cara musyawarah. Tahukah kalian apa itu musyawarah? Nah, agar kalian paham apa itu musyawarah, ayo kita simak uraian berikut ini. Nah, di sini ada sebuah percakapan yang antara Tiur dan Beni adiknya. Kak, lihat rumah Gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, itu tadi sedikit percakapan Tiur dan Beni. Beni ingin melihat rumah Gadang dan ingin mengajak kakaknya masuk ke rumah Gadang. Tetapi kakaknya bilang, jangan mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya dibicarakan dulu kepada orang tua. Pada hari Minggu yang cerah, keluarga Tiur sedang bersantai di halaman depan rumah. Keluarga Tiur terdiri dari papa, mama, Tiur, dan Beni. Tiur, Beni, papa, dan mama bercakap-cakap di bawah pohon. Mereka berbincang-bincang, membahas keinginan Tiur dan Beni untuk berlibur bersama. Tiur dan Beni berkeinginan untuk berwisata pada liburan sekolah. Papa Tiur memimpin percakapan mereka. Papa mengajari bagaimana caranya mengambil keputusan dalam bermusyawarah. Perbincangan ini dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh musyawarah yang dilakukan oleh keluarga Tiur. Dalam bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri.
Tahukah kalian apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mengambil sebuah keputusan demi kepentingan bersama. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tiur dan Beni. Mereka ingin pergi ke rumah gadang, kemudian membicarakan dulu dengan papa dan mamanya. Itulah yang dinamakan dengan musyawarah. Di manakah musyawarah dapat dilakukan? Musyawarah dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Siapa yang memimpin musyawarah di rumah? Musyawarah di lingkungan rumah dipimpin oleh ayah sebagai kepala keluarga. Mengapa kok ayah yang memimpin musyawarah di rumah? Nah, itu tadi karena ayah adalah seorang kepala keluarga. Apa tujuan dari musyawarah? Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam musyawarah? Menyampaikan pendapat dalam musyawarah harus dilakukan dengan baik dan sopan, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, ini anak-anak, menghargai pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tahukah kalian pengamalan Pancasila berapakah yang berhubungan dengan musyawarah? Nah, musyawarah itu merupakan wujud dari pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah lambang sila keempat dalam Pancasila? Nah, betul. Lambang sila keempat dalam Pancasila adalah kepala banteng. Pernahkah anak-anak membaca puisi? Apakah anak-anak tahu puisi? Nah, mari kita simak puisi dengan judul Air Terjun. Nah, kita baca bersama ya anak-anak. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Itu tadi contoh puisi yang berjudul Air Terjun. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan menggunakan kata-kata yang indah. Sekarang, bagaimana cara membaca puisi yang benar? Cara membaca puisi yang benar yaitu harus memperhatikan 1. Intonasi, 2. Artikulasi, 3. Ekspresi. Nah, apakah itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat. Apakah itu artikulasi? Artikulasi adalah
Teknik mengeluarkan suara yang baik dengan pengucapan jelas. Pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O harus jelas. Apakah itu ekspresi? Ekspresi adalah suatu sikap ungkapan dari berbagai bahasa tubuh. Penyampaian suasana hati, sedih, bahagia, cemas, takut yang diperlihatkan dari perubahan ekspresi wajah. Nah, itu tadi anak-anak cara membaca puisi yang benar. Jadi kita harus memperhatikan tinggi rendahnya nada pada kalimat. Pengucapan harus jelas, huruf vokal A, I, U, E, O-nya harus jelas, dan juga kita harus berekspresi. Kita harus menyampaikan apakah itu puisinya sedih, bahagia, cemas, atau takut. Jadi kita harus memperlihatkan ekspresi wajah kita. Pernahkah kalian melakukan senam lantai? Ada beberapa gerakan pada senam lantai. Salah satunya yaitu gerak melayang. Untuk lebih jelasnya, apa saja variasi gerak melayang itu? Mari kita simak ilustrasinya. Berikut ini ilustrasi gerakan melayang. 1. Carilah sebuah bidang miring. Kemudian, larilah dengan cepat. Gunakan telapak kakimu yang paling kuat untuk bertumpu pada bidang miring itu. Kemudian, lompatkan tubuhmu dan mendaratlah dengan kedua kakimu. 2. Posisi awal, badan bersiap ke arah depan. Kemudian, bungkukkan badan untuk melakukan tolakan badan. Tolakkan badan dengan kuat, sehingga badan akan melayang ke udara dan mendarat dengan kedua telapak kaki. 3. Letakkan kon atau kun sebagai pengganti halang rintang. Atau kamu juga bisa menggunakan botol minuman bekas. Letakkan berjajar dengan jarak yang sama. Jadi kita letakkan botol bekas itu dengan jarak yang sama secara berjajar. Kemudian lompatkan kedua kakimu ke arah samping sehingga mampu melewati kun atau botol minuman bekas. Mendaratlah menggunakan kedua kakimu secara bersamaan. Lakukan gerak tadi hingga mampu melewati sebanyak kun atau botol minuman bekas yang telah kamu persiapkan. 4. Lakukan gerakan seperti lompatan katak. Lakukan gerakan ini berulang-ulang dengan jarak sejauh 3 meter sampai dengan 5 meter. Pada saat melompat, gunakan kedua telapak kaki untuk melakukan lompatan ke udara. Pada saat mendarat, gunakan kedua kakimu secara bersamaan. Itu tadi merupakan variasi gerak melayang. Anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah.